Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas Spring Framework. Lebih tepatnya nanti kita akan fokuskan kepada Spring Boot. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang bahasa pemrograman nih, bahasa pemrograman itu hampir semuanya memiliki framework programming. Nah, salah satu framework pemrograman di Java itu adalah Spring Boot atau Spring Framework yang kemudian nanti akan melahirkan Spring Boot. Kenapa kok melahirkan Spring Boot? Jadi Spring Boot ini merupakan salah satu simplifikasi dari Spring Framework. Nah, di Spring Boot ini sebenarnya banyak hal yang dipermudah kalau misalkan kita banding dengan Spring Framework yang sebelumnya. Siapa yang mempermudah? Ya developer ini ya, developer Spring ya. Jadi Spring dan Spring Boot ini sama-sama develop oleh developer Spring. Nah, kalau kita membicarakan tentang framework nih, di Java ada Spring Boot. Kemudian di di PHP ada CI, ada Laravel. Kemudian di Node.js, di JS Family itu mungkin ada Node.js dan kawan-kawannya, atau yang ada TypeScript-nya itu Angular dan lain sebagainya gitu. Nah, Java itu Spring Boot. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan tentang Spring atau Spring Framework. Lebih tepatnya kita fokuskan ke Spring Boot itu. Nah, Spring ya ini ya, bukan Spring Boot. Itu merupakan sebuah framework Java yang mempermudah para programmer dalam membuat sebuah aplikasi Java. Nah, gimana caranya? Karena di Spring Framework ini itu ada istilahnya penggunaan dependency injection atau DI untuk mempermudah para programmer itu dalam membuat aplikasi. Jadi Spring Framework ini menerapkan desain pattern dependency injection. Kalau mungkin belum memahami apa itu dependency injection, mungkin barangkali bisa di searching di Google aja nanti seperti apa sih. Kalau sudah pernah belajar OOP mesti akan lebih mudah memahami apa itu dependency injection. Jadi kalau kita ngomong soal desain pattern itu sebenarnya ada banyak, salah satunya adalah dependency injection ini. Nah, beberapa fitur yang disediakan di Spring Framework, yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan antara lain dependency injection. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi masalah cross-cutting concern, contohnya adalah aspect oriented programming atau AOP. Kemudian yang ketiga adanya Spring MVC, mungkin bagi yang suka membuat web. Apakah Java bisa membuat web? Oh bisa, jangan salah. Jadi bukan cuma PHP atau ini aja, JavaScript aja gitu. Jadi di Spring ini juga bisa kita membuat web view ya, berbasis tampilan web ya, aplikasi berbasis tampilan web. Nah, nanti kita akan mengenal istilahnya kalau kita melakukan pemrograman web dengan menggunakan Spring itu, nanti kita akan kenal istilahnya dengan istilah MVC, Model View Controller. Nah, untuk rendering view nanti kita akan banyak bertemu dengan untuk rendering view mungkin kita akan bertemu dengan render engine gitu. Biasanya ada yang pakai Theme atau CSTL. CSTL itu apa ya? CSP, atau CSP. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa membuat RESTful API atau RESTful Web Service. Itu yang keempat. Jadi kita bisa pakai RESTful Web Service dengan Spring Framework ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi itu fungsinya untuk membuat RESTful Web Service.
Kemudian yang kelima adalah kita bisa menggunakan Spring Framework ini untuk mengkoneksikan dengan database. Jadi dengan adanya Spring Framework ini, koneksi database itu jadi lebih mudah. Konfigurasinya kita nggak harus bikin pakai istilahnya pakai SQL driver ya, MySQL driver atau apa gitu, tapi ini cukup kita dengan adanya Spring Framework ini kita cukup dipermudah dalam artian mungkin metode memilih database-nya atau kemudian penamaan database dan lain sebagainya itu nanti akan dikonfigurasi, bisa kita konfigurasi dengan Spring Framework. Nah, Spring Framework itu digunakan karena kemudahan pengaturan project. Jadi karena segala sesuatunya itu sebenarnya sudah disediakan oleh Spring Framework gitu. Nah, sekarang kita akan bahas Spring Boot. Yang ini lebih spesifik lagi nih. Spring Boot merupakan salah satu jenis framework dari Spring. Salah satu ya. Jadi framework dari Spring ada banyak. Nah, namun Spring Boot ini kita lebih dipermudah pembuatannya. Pembuatan program itu, development program itu jadi lebih mudah dengan adanya Spring Boot. Yang pertama, karena di situ nanti kita akan menemukan istilahnya itu ini saya tulis ya. Di situ kita akan menemukan project build manager. Barangkali ada yang pernah ini ya, kenal Gradle, NEV ataupun Maven. Nah, di Spring Boot bisa pakai salah satunya itu adalah Maven. Jadi build manager atau dependency management. Nah, dengan adanya dependency management atau build manager ini, kita jadi lebih mudah untuk menginclude third party ke dalam aplikasi yang akan kita buat. Jadi kita bisa mengimport library dari luar, memanage library dari luar dengan lebih mudah. Nah, kemudian di Spring Boot ini kita nanti akan mengenal istilahnya banyak sekali anotasi ajaib, anotasi khusus. Barangkali ada yang belum kenal dengan istilah anotasi itu, misalkan yang kita lihat kalau misalkan kita ngelihat di pemrograman ya. Nah, ini contohnya nih, saya di atas ini di screen saya ada add auto wire, kemudian add apa di Java gitu. Nah, ini kita sebutnya anotasi. Nah, ini anotasi ini masing-masing nanti punya fungsi sendiri-sendiri tergantung kegunaannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah di sini sudah embed di Spring Boot ini sudah embed dengan servernya apa? Tomcat, Apache Tomcat. Jadi kita nggak usah konfigurasi server lagi ya. Kalau di Spring Framework kan kita harus bikin konfigurasi sendiri ya. Nah, kalau di Spring Boot ini semuanya sudah disatukan, dibundle, dijadiin satu. Jadi hal-hal yang penting yang ada di framework ini semuanya Spring Framework ini kemudian dibundle jadi satu, nggak perlu terlalu banyak mengkonfigurasi gitu. Kita cukup mengkonfigurasi beberapa hal nanti ada config-nya, ada tempat khusus config-nya, jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin itu. Itulah kelebihan dari Spring Boot. Jadi mempermudah programmer dari beberapa sisi yang sudah saya sebutkan. Nah,
Untuk itu kita harus mempelajari bukan mempelajari, untuk itu kita harus melakukan persiapan tentunya sebelum menggunakan Spring Boot ini. Hal apa yang perlu dipersiapkan? Nah, untuk prakteknya kita akan sebutkan beberapa hal di sini. Yang pertama kita butuh JDK. Ini yang harus diinstal ya. Oke, yang pertama JDK. Kemudian yang kedua untuk IDE-nya kita akan pakai IntelliJ. Silahkan download IntelliJ nanti ya. Kemudian yang ketiga kita akan pakai database ini ya, apa namanya, database MySQL, atau sebenarnya boleh sih pakai yang lain juga boleh, tapi untuk lebih mudahnya barangkali banyak yang lebih kenal ini ya dengan MySQL ya. Jadi kita akan pakai MySQL saja, dan MySQL ini lekat sama XAMPP. Oleh karena itu tolong diinstal XAMPP terlebih dahulu sebelum pembelajaran ke depan, karena di dalamnya sudah ada MySQL. Jadi kita nanti tinggal pakai database di situ. Jadi kita bisa dengan mudah dengan XAMPP ini kita bisa lebih mudah untuk melihat tabel SQL ataupun konfigurasi tabel yang lainnya dalam dashboard. Jadi saya harapkan pada pakai ini terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, kita harus untuk menguji coba ya. Untuk menguji coba nanti kita coba harus install Postman. Nah, Postman ini fungsinya buat apa? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang REST API, kalau kita sudah mempelajari tentang REST API, tentunya ini akan membantu kita untuk menilik hasil respon ataupun request yang yang kita uji coba. Jadi misalkan kita merequest ke server, anggaplah kita sudah membuat sebuah aplikasi nih, kita merequest data ke aplikasi yang sudah kita buat nanti menggunakan Postman. Kemudian si aplikasi tersebut akan memberikan respon kepada kita, umpan balik itu nanti juga lewat Postman juga. Jadi semuanya akan ditampilkan di situ. Oke, seperti itu. Jadi ini beberapa hal yang harus kita install, yang perlu untuk diinstal sebelum kita mempelajari prakteknya ke depan seperti apa. Oke, itu saja yang bisa saya kenalkan. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.